Selamat pagi nak, salam sehat untuk kita semua. Masih bersama dengan saya, Mem Ida Sinaga. Ingat sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya nak. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita sudah masuk pada tema 8, daerah tempat tinggalku, dengan subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Nah, muatan untuk hari ini adalah PPKN. Selamat menyaksikan. Nah, muatan PPKN untuk hari ini materinya adalah menjelaskan sikap terhadap perbedaan karakteristik individu. Nah, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat plural atau majemuk. Artinya, masyarakat Indonesia terdiri atas beragam karakteristik yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Nah, misalnya saja, kita pasti memiliki tetangga yang berlainan suku bangsa, ya kan, Nak? Lalu, apa sebenarnya itu karakteristik? Dan apa saja jenis karakteristik masyarakat Indonesia? Nah, perhatikan ya nak. Karakteristik adalah karakter atau gaya hidup seseorang serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan mudah diperhatikan. Nah, karakteristik berarti ciri atau karakter secara alamiah yang melekat pada diri seseorang. Jadi, karakteristik individu adalah ciri atau karakter yang melekat pada diri individu. Mem ulang ya nak, karakteristik individu adalah ciri atau karakter yang melekat pada diri individu. Karakteristik individu dalam masyarakat Indonesia beragam jenisnya. Di antaranya ada keragaman fisik, ini yang dapat dilihat oleh mata ya nak. Contohnya seperti warna kulit, warna rambut, warna mata ya. Itu adalah keragaman fisik. Tinggi atau pendeknya seseorang ya, itu keragaman fisik bisa kita lihat. Kemudian ada keragaman sifat ya. Ini beragam ya nak, seperti pemarah, baik, ceria, periang ya, rajin, pemalas, itu adalah keragaman sifat. Selanjutnya ada keragaman agama. Ingat, agama yang diakui di Indonesia ada 6, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selanjutnya juga ada keragaman kegemaran ya nak, atau hobi. Contohnya saja seseorang yang menyukai sepak bola, ada yang gemar menggambar, ada yang gemar membaca buku dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga ada keragaman asal daerah. Nah, selain itu nah ada juga keragaman pekerjaan dan juga pengetahuan. Nah, keragaman karakteristik masyarakat Indonesia bukan menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ya nak. Itu bukan menjadi sumber timbulnya konflik atau masalah. Justru sebaliknya, keragaman karakteristik masyarakat Indonesia merupakan kekayaan budaya bangsa yang dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan Indonesia. Berikut adalah upaya yang dapat kita lakukan terhadap perbedaan karakter, yaitu tidak menjelekkan suku bangsa lain, kemudian bertutur kata yang ramah dan sopan, berteman dengan semua tetangga tanpa membedakan suku bangsa, dan menghargai kebiasaan suku bangsa lain. Berikut adalah manfaat dari perbedaan karakteristik individu. Antara lain, yang pertama, tercipta kerukunan antar sesama. Kemudian menambah wawasan keanekaragaman suku bangsa dan adat istiadat. Kemudian menumbuhkan rasa persatuan,
untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya keragaman jenis pekerjaan dalam kegiatan ekonomi penduduk Indonesia menunjukkan adanya perbedaan karakteristik individu dalam masyarakat. Adanya karakteristik individu dalam masyarakat sangat bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, dan masih banyak manfaat lainnya. Nah, berikut manfaat dari keragaman karakteristik individu dalam bidang ekonomi. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan sikap nasionalisme. Sikap nasionalisme dalam diri setiap individu dapat tumbuh dengan adanya rasa cinta tanah air. Rasa cinta tanah air tercermin dari sikap mau menerima keragaman karakteristik individu dalam masyarakat sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia. Dengan demikian, masyarakat akan senantiasa menjaga keragaman karakteristik individu dalam masyarakat, bukan menghilangkan keragaman tersebut. Yang kedua, menciptakan identitas bangsa di mata internasional. Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia telah dikenal bangsa-bangsa dunia sebagai identitas diri bangsa Indonesia. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang beragam karakteristik masyarakatnya, tetapi bisa bersatu dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, alat pemersatu bangsa. Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia pada hakikatnya menjadi alat pemersatu bangsa, bukan sebagai pemecah persatuan dan kesatuan bangsa. Kunci sukses mempertahankan persatuan dan kesatuan dalam keragaman yaitu memegang teguh semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Kita lanjut. Yang keempat, sebagai ikon pariwisata. Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia akan memperkaya budaya bangsa. Kekayaan budaya masyarakat Indonesia yang beragam memberikan nilai keunikan dan keindahan tersendiri sehingga mampu menarik wisatawan mancanegara untuk mengetahui dan mempelajari keragaman budaya Indonesia. Yang kelima, menambah pendapatan nasional. Dengan menjadi simbol pariwisata, otomatis akan menambah devisa atau pendapatan negara. Hal tersebut bisa terjadi karena banyak wisatawan asing dan domestik yang berkunjung ke tempat-tempat pariwisata Indonesia. Yang keenam, memupuk sikap toleransi. Adanya keragaman karakteristik masyarakat Indonesia menuntut sikap toleransi yang tinggi dari segenap masyarakat Indonesia untuk tetap menjaga keutuhan NKRI. Sikap toleransi antar masyarakat dapat ditunjukkan dengan sikap saling menghormati perbedaan yang ada, tolong-menolong tanpa mempermasalahkan perbedaan yang ada, dan menjunjung tinggi kepentingan bersama daripada kepentingan individu atau kelompok. Nah, itulah dia manfaat keragaman karakteristik individu dalam bidang ekonomi. Kita lanjut. Menjelaskan sikap toleransi dalam keragaman. Apa itu tadi toleransi? Iya, toleransi merupakan sikap saling menghargai antar sesama. Dengan toleransi, kerukunan dapat terwujud. Toleransi dapat diwujudkan melalui tindakan-tindakan sebagai berikut. Nah, ini dia ya yaitu tidak memaksakan kehendak kepada orang lain,
menghargai dan menghormati pekerjaan orang lain, saling membantu antar sesama, mau siapapun itu ya nak, kita tidak boleh memilih-milih kepada siapa kita akan membantu ya. Yang keempat, senantiasa membantu tetangga yang membutuhkan pertolongan. Kemudian, bekerja sama dengan orang lain tanpa membedakan ras, agama, dan budaya. Dan yang terakhir nak, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Nah, itulah dia wujud dari tindakan-tindakan toleransi. Nah, sekarang kita masuk pada tugas. Yang menjadi tugasmu untuk hari ini nak, muatan PPKN ada 3 soal ya nak. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan toleransi? Soal yang nomor 2, tuliskan 2 contoh tindakan yang mewujudkan toleransi. Dan soal yang terakhir, tuliskan manfaat dari perbedaan karakteristik individu. Soalnya jelas kan nak, kerjakan dengan baik ya. Selamat mengerjakan. Nah, pembelajaran kita selesai sampai di sini. Ingat ya nak, tetap semangat dalam belajar, tetap jaga kesehatan. Salam dari Mem.